Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Gunawan dari kampus Amik Mahaputra Riau dari kelas 2018 MIB. Di sini saya akan membuat tugas server berbasis Windows, yaitu memperkenalkan klien ke server dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad M.Com. Langkah pertama yaitu kita akan menginstal servernya terlebih dahulu. Kita klik baru, kita isikan namanya yaitu server 2008, lalu kita lanjut, lalu kita kecilkan ukuran memorinya yaitu 1 GB, lalu kita klik lanjut, kita klik buat, lalu lanjut, lalu buat. Setelah dibuat, kita masuk ke pengaturan yaitu ke dalam penyimpanannya. Kita klik yang kosong, kita pilih ISO-nya tersebut yaitu ISO-nya 2008. Kalau kita oke kan. Selanjutnya kita pilih jaringannya yaitu jaringan 1, jaringan internal, lalu oke. Lalu kita mulai. Lalu muncul menu bahasa, lalu kita nextkan saja, lalu kita install now. Lalu kita pilih yang Windows Server 2008 Enterprise yang urutan 2, lalu kita next kan, lalu kita checklist accept-nya, lalu kita next, lalu kita pilih yang custom, lalu kita klik drive option-nya yaitu new, langsung apply. Setelah itu lalu kita next kan, dan di sini dia akan menginstalnya Windows-nya tersebut. Setelah proses penginstalan selesai, dia akan merestart mesinnya tersebut.
Maka di sini dia akan meminta passwordnya, lalu kita isikan passwordnya tersebut, password baru. Lalu lanjut, lalu oke. Setelah kita menginstal 2008 tersebut, selanjutnya kita akan men-setting IP-nya yaitu pada manage network connection, lalu properties, lalu IP 4-nya. Di sini saya menggunakan IP yaitu 192.168.10.1. Lalu DNS-nya itu 192.168.10.1. Lalu oke, close. Setelah mengganti IP, selanjutnya kita akan membuat nama komputernya yaitu pada menu start, yaitu pada komputer kita klik kanan properties, lalu kita pilih change setting, lalu kita ganti nama komputernya yaitu server 2008. Lalu oke. Lalu kita oke kan. Di sini dia akan meminta untuk merestart ulang mesinnya. Di sini dia akan meminta press Ctrl Alt Delete. Lalu kita pilih masukkan pada menu di atas. Kita pilih papan ketik, lalu kita kirim Ctrl Alt Delete-nya. Lalu kita akan memasukkan password yang telah kita buat tadi. Setelah membuat nama komputer, selanjutnya kita akan mengaktifkan direktori domainnya, yaitu pada start, server manager, lalu roles-nya. Kita klik roles, lalu kita klik add roles-nya, lalu kita centang skip-nya yaitu next. Selanjutnya kita pilih yang aktif direktori domain service-nya, lalu kita next-kan, lalu kita next, lalu kita install.
Setelah selesai, langsung kita close lagi. Selanjutnya kita akan mengaktifkan membuat domainnya, yaitu pada menu run kita klik DC promo, lalu kita centang use-nya, lalu kita next, lalu kita pilih create a new domain, lalu kita next, lalu kita isikan domainnya. Di sini saya menggunakan domain lpkbm.matcom.com, lalu next. Domain name NetBIOS-nya itu lpkbm, lalu kita pilih yang Windows Server 2008, lalu kita next kan. Lalu kita next, lalu kita yes kan. Next lagi, lalu dia minta untuk mengisikan password domainnya, lalu kita isikan password domainnya. Lalu next lagi, lalu kita checklist reboot on completion-nya. Lalu dia akan merestart mesinnya.
Setelah merestart, dia akan meminta passwordnya, lalu kita isikan password yang pertama kali kita buat tersebut. Selanjutnya, setelah kita membuat domain, selanjutnya kita akan mengaktifkan direktori user dan komputernya. Yaitu pada menu administrasi tools, lalu kita pilih Active Directory User and Computer, lalu kita klik yang domainnya tersebut, lalu kita pilih user, lalu kita klik kanan pada bagian luarnya, itu kita pilih new user, lalu kita isikan nama kita. Lalu kita next kan, lalu kita akan mengisikan password untuk usernya tersebut. Lalu kita centang yang password never expires, lalu kita okekan, lalu kita next, finish. Selanjutnya kita isikan semua pada usernya, semua data pada usernya, yaitu di dalam usernya yaitu pada address, account, profile, telepon, dan organizer. Yang terpenting yaitu member of dan organizernya. Pada manajernya, yaitu kita pilih namanya, yaitu kita pilih pada Cheng, kita pilih advance, kita pilih find now, lalu kita pilih yang administrator, lalu kita oke kan. Oke. Selanjutnya pada member of-nya kita pilih add, kita pilih advance, kita pilih find now, lalu kita pilih juga yang administrator, lalu kita oke kan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat hostnya, yaitu pada menu Start Administrative Tools, kita pilih yang DNS-nya. Kita pilih yang server 2008, lalu kita pilih forward loop zones-nya. Lalu kita pilih LPKBM, kita klik kanan, lalu kita pilih yang new host A or AAA.
Selanjutnya yaitu kita akan membuat zone-nya, yaitu kita klik kanan pada reverse-nya, lalu kita new zone, kita pilih yang next, lalu next lagi, lalu next. Di sini dia akan meminta IP-nya, yaitu kita masukkan IP 3 kolom IP kita, yaitu 192.168.10. Lalu kita next kan, next lagi, lalu finish. Selanjutnya kita akan menginstal kliennya, itu kita klik baru, kita kasih nama Windows 7, lalu kita lanjut, kita kecilkan penyimpanannya itu 1 GB, lalu lanjut, lalu kita buat lanjut, lalu buat. Setelah itu langsung kita masuk ke pengaturannya, kita pilih itu penyimpanannya, lalu kita klik yang kosong, lalu kita masukkan ISO nya, lalu oke. Lalu kita ke pengaturan lagi, kita ke jaringan, lalu kita pilih adapter 1, yaitu jaringan internal, lalu oke. Lalu kita mulai. Lalu masuk ke menu bahasa, lalu kita next kan saja, lalu kita install now. Lalu kita checklist accept-nya, lalu kita next kan, lalu kita pilih yang custom, kita klik drive option-nya, lalu kita klik new, kita apply, lalu oke, lalu kita klik yang next. Di sini dia akan menginstal Windows client-nya tersebut. Setelah proses penginstalan selesai, dia akan merestart mesinnya. Lalu kita akan mengisikan nama PC-nya, yaitu client. Lalu kita next kan. Lalu di sini dia akan meminta password untuk masuk awalnya. Lalu tidak usah diisikan, lalu kita next kan saja.
kita pilih yang use recommend setting, lalu kita pilih waktu Indonesia. Lalu kita naikkan, kita pilih yang home new network. Setelah masuk, kita akan men-setting IP pada kliennya. Kita pilih properties, kita pilih yang IP4, lalu kita aktifkan IP-nya, yaitu IP klien yaitu 192.168.10.2. Default gateway-nya dan DNS-nya itu 192.168.10.1. Kita klik OK, lalu close. Lalu kita pilih ke menu start computer setting, lalu kita aktifkan remote settingnya. Lalu kita pilih yang allow connection, lalu kita apply, selanjutnya kita OK kan. Begitu juga pada servernya, yaitu kita aktifkan remote controlnya, allow connection, lalu kita OK kan, lalu kita apply kan, lalu kita OK kan. Selanjutnya kita akan coba ping, yaitu menggunakan IP 192.168.10.1. Kita coba ping yang dari klien ke server, ternyata bisa, sudah bisa. Selanjutnya
Selanjutnya kita akan masukkan nama komputernya itu start computer properties, lalu kita cek setting, lalu kita masukkan domainnya yaitu domainnya lpkbm.matcom.com. Lalu kita okekan. Lalu di sini dia akan minta username dan passwordnya. Lalu kita masukkan username dan passwordnya, yaitu username-nya administrator. Kita masukkan passwordnya. Lalu oke. Jika salah kita ulang kembali. Passwordnya harus menggunakan huruf depan yang huruf besar, salah satu huruf besar. Kita isi kembali administrator. Lalu oke. Jika berhasil, dia akan tampil pesan welcome to the lpkbm.com.com domain. Lalu kita klik OK. Di sini dia akan meminta untuk merestart ulang mesinnya tersebut. Kita restart now. Selanjutnya dia akan meminta password. Karena kita tidak membuat passwordnya, lalu kita lanjutkan saja. Selanjutnya kita akan coba ping menggunakan IP terlebih dahulu, yaitu dari klien ke server. Dan ternyata sudah bisa. Selanjutnya itu dari server ke klien menggunakan IP, yaitu ping 192.168.10.12, dan ternyata juga sudah bisa. Kita closekan saja. Selanjutnya kita coba ping menggunakan domain. Dan ternyata juga sudah bisa. Kita cobakan juga pada servernya, yaitu ping menggunakan domain, dan ternyata juga sudah bisa. Dan ping menggunakan domain dari klien sudah bisa, dan ping menggunakan domain dari server juga sudah bisa. Begitulah cara memperkenalkan klien ke server. Sekian dari saya, Arif Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.